Udah video. Oh iya, ada beli kayaknya lagi sibuk ini, pengusahanya lagi sibuk nih. Mau ngelanjut lagi, oke. Teman-teman, kalau kita balik ke tema kita hari ini, dari cerita teman-teman kita yang tadi itu, bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan ketika sekolah tadi, kita mau jadi apa dan sebagainya, secara teori itu sebenarnya bisa dibentuk dan ada jalannya. Kita mau jadi dokter ada jalannya, kita mau jadi apa ada jalannya. Tapi permasalahannya ketika kita zaman sekolah dulu, kita tidak difasilitasi itu gitu kan, beda dengan sekarang. Nah, tapi yang paling penting, kesimpulan dari cerita teman-teman yang tadi ini, Jum ini ya, kalau menurut gue, rezeki itu sudah diatur. Betul. Bener kan? Jadi kita jangan pernah takut untuk tidak kebagian itu. Pasti sudah diatur porsinya. Aneh ngerasain gitu. Bener kan? Betul. Nah, hari ini kita jadi apa, bisa jadi nanti 2 tahun ke depan jadi apa, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas porsi rezeki itu sudah ada buat setiap setiap kita lah, di antara kita di sini. Umur, jodoh, rezeki. Oh, iya pasti. Ada. Tapi tema kita hari ini kan tentang rezeki, pekerjaan, ya kan? Tentang apa yang kita dulu sekolah, lalu kemudian kita jadi apa. Betul. Itu yang paling penting sih itu, ya kan? Dan kita jangan pernah melihat pekerjaan itu dia lebih baik dari kita. Oh itu, jangan sampai. Ada rasa begitu, jadi khawatir kayak. Tidak hanya itu. Kita jadi gimana gitu? Yang paling penting tadi seperti yang dibilang, jadi orang kadang melihat itu ketika kita sudah berada dalam posisi sukses. Oke. Jadi kita nggak prosesnya itu apa? Betul, dia nggak tahu prosesnya. Apalagi kita rumput tetangga lebih hijau. Oh, jangan sampai. Ibarat kita kalau lagi naik mobil di jalan tol, lalu kemudian kita lihat ada banyak sawah yang bagus banget, kemudian kita lihat ada orang petani yang lagi makan di dekat sawah, lalu dalam hati kita bilang enak banget ya jadi petani. Nah, belum tentu apa yang dirasakan. Nah, sebaliknya ketika petani itu ngelihat mobil yang lewat, dia akan bilang enak banget ya yang ada di dalam mobil. Jadi pandangan itu tuh yang justru membuat kita tidak berani buat melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan sekarang. Setuju. Menurut gue sih itu. Tambahan ya itu dari Bapak Guruncep ya kan, bagus gitu kan. Ada tambahan lagi? Ada lagi tambahan, definisi rezeki itu sebenarnya orang banyak memperdebatkan rezeki materi ya. Padahal rezeki itu ketemu teman-teman yang baik. Iya, rezeki itu semua. Sebenarnya kalau rezeki ini kayak begini nih. Nih, aneh minum nih kopi. Nah, itu rezeki nikmat ya? Nah, itu rezeki. Yang namanya rezeki itu yang udah masuk ke tenggorokan kita, itu rezeki. Oh, betul. Gitu. Kalau yang namanya uang, ya kan, jabatan, itu istri pun semua titipan kan gitu. Intinya. Jadi kalau mengukur seseorang itu dari segi materi salah. Betul. Gitu. Jadi indahnya kita bersilaturahmi, berkawan gitu kan, tanpa harus pandang bulu. Nah, itu. Gabung ke sini, gabung. Jadi harus masuk grup lagi. Iya. Ya keluar grup harus masuk grup lagi, ya kan? Dapat gak gua di celana? Sentilan juga ini nih. Oh, ini ada lagi nih Bang Aang nih. Karena kalau misalnya usaha itu setinggi-tingginya kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita tetap namanya karyawan atau kulit. Tapi serendah-rendahnya kita usaha, apapun usaha kita itu kita adalah bos. Oke? Makanya kita lanjut lagi ke Bang Aang Esa. Gimana? Apanya? Buat prospek depannya gimana nih? Maksudnya gimana? Usaha mau ditambah apa gimana? Apa kue pancong, boleh pengenalan produk-produk kue pancong? Kan udah ke Pancong. Oh, udah. Udah. Yang pertama gimana rasanya Dium? Oh, rasanya enak nih. Udah. Cocok dah Itu pokoknya. kan? Iya. Kan itu Dium. Dan kalau penjual kan begitu Bang. Gimana Bang rasanya Bang? Kan gitu. Udah lumer ya. Udah lumer nih. Ini benar-benar lumer ini. Ini lumer nih. Pinter. Enak Kak. Oh, enak. Enak kok. Terus,
Langsung dong. Kue pancong apa namanya? Selain kue pancong itu ada apa? Oh, ada takoyaki. Takoyaki. Ntar kita ada menu Nanti baru. next ada menu baru besok. Insya Allah. Kenapa hari ini belum bisa dijawab? Karena masih dalam tahap proses. Yang namanya usaha itu tidak kelas pengusaha dan punya ide-ide inovasi. Janganlah publik. Takutnya banyak yang ngiru. Tahu launching aja begitu. Surprise. Ngomong dong, like, subscribe. Like, subscribe. Ke siapa? Bagi 2 gitu hasilnya. Semakin banyak subscribe, ini semakin bagus nih buat Uang kas banyak. katanya nanti hasilnya masuk ke uang kas Man 1 2004. Udah, oke. Nih kayaknya nih banyak juga nih pelanggan Bunga Ang nih. Katanya sampai luar kota juga udah pernah kesini Bunga Ang ya? Keluar kota nih customernya nih. DP luar kota sama DKI beda. Oh beda. Jualan apa? Iya. Katanya dari Bogor sampai ke sini gitu. Oh, buset. Oh kan. Wow. Masih Banten, Tangerang, iya. Depok juga udah masuk, Jum. Iya, udah masuk. Orang aja. Terus rencananya nih mau buka cabang lagi kan nih kalau misalnya kayak gini nih. Siap nih, gue kan amunisi nih. Apa mau di sini dulu nih lihat angsa pasarnya gimana? Buka cabang pasti ada keinginan, Jom. Ada keinginan buka cabang. Tapi lihat dulu, Jom. Prospeknya di lokasi itu bagus tidak? Kan itu kan tujuannya. Tuh. Kan hanya lokasi, ya kan? Terus pasarnya anak-anak, dewasa apa gimana? Ya namanya pancong semua kalangan. Semuanya kalangan. Iya, namanya pancong semua kalangan. Nanti Semuanya manis. suka deh ya. Apalagi dengan kopi, Jom ya. Kopi hitam kan, Lampung. Kopi hitam cakep udah ini kopi Lampung ini. Nggak usah Kental. jauh-jauh. Kental juga. Kental juga. Gimana lagi? Entai. Jadi pokoknya sebenarnya teman-teman silaturahim itu penting, ya kan? Jadi jadi kalau di grup itu Jangan ada namanya. sekalipun kalian gak aktif, sekalipun kalian tuh diem aja cuman baca doang, nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar grup. Gitu. Iya. Bila kata diem nih nggak pernah baca nih ada info, cuman diklik doang udah, nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar grup. Kenapa? Karena silaturahim itu penting. Dan kita nggak pernah tahu dari apa yang ada di situ tuh kita akan dapatkan apa itu kita nggak pernah tahu. Betul. Saya Bener kan? juga begitu. Masih grup lagi. Iya, jadi makanya teman-teman kadang di dalam grup itu kan nanti ada yang dapat rezeki, ya kan, dapat jodoh, ya kan. Nah, jangan udah dapat jodoh kemudian keluar grup gitu kan, Aduh, itu repot itu. nggak masuk lagi gitu. Atau ketika udah dapat bisnis dari teman rezeki malah keluar grup. Jadi saya kira penting lah buat kita sebagai teman-teman alumni MAN ya, atau alma mater, sehingga kadang dengan keterbatasan waktu pasti kita punya kesempatan menyapa teman-teman itu sesekali lewat grup walaupun tidak tatap muka. Betul. Ya kan, jadi pentingnya itu sih kalau menurut gua. Walaupun kita nggak pernah aktif, paling tidak gua yakin ketika lu entah mau tidur lu buka handphone, lalu kemudian lu bisa sapa teman lu walaupun cuma beberapa detik gitu kan, tapi itu adalah bagian dari silaturahim. Betul. Gitu. Dan ketika kita sekarang lihat dalam kondisi lu udah kerja di net, kemudian tadi Ricky kerja di Coca-Cola, lalu kemudian Ndai di Telkom ya, Ndai Iya, IndiHome ya, gue sendiri terjun di dunia pendidikan, kemudian Aang tadi ada di pengusaha dan juga di lawyer, ya kan. Nah, itu semua adalah bagian dari proses kehidupan yang kita jalani. Yang paling penting adalah kita sebagai alumni MAN 1, menurut gua jangan pernah tinggalkan nilai-nilai agama sebagai pegangan kita untuk menjalani kehidupan ini. Paling tidak kita menjadi manusia yang bermanfaat. Tuh, apapun profesi kita, entah profesi kita jadi ojol ya kan dan lain sebagainya, itu nggak penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membawa nama MAN 1 itu dalam kehidupan kita. Jadi kesuksesan itu diukur dari situ. Gitu ya. Gua baru kali ini podcast mic-nya ganti-gantian. Keterbatasan mic. Sama gua nggak bisa ngelihat kamera karena gua nggak tahu rambut gua acak-acakan apa enggak. Iya. Nih kita di sini humoris juga lah ya kata lah.
Jadi duduk-duduk santai lah, nggak usah terlalu tegang. Iya, betul. Ini terima kasih nih kepada Pak Encep yang telah memberikan beberapa materi mengenai kesuksesan dan motivasi kita nih untuk teman-teman semua yang udah lulus dari MAN 1 2004. Kita jangan sampai lupa nih namanya silaturahmi ya, saling sapa di grup ya. Zaman sekarang apalagi nih, namanya zaman sekarang nih nggak mungkin 1 jam itu kita nggak megang handphone. 5 menit pasti kita megang handphone. Karena kenapa? Teknologi zaman sekarang ini semua bekerja di handphone. Termasuk saya kerjanya di handphone, nggak mungkin lepas dari handphone. Pasti 5 menit sekali harus buka. Ya minimal lah, ya kata kayak gitu ya. Terus juga nih buat Bang Aang nih, terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya nih ya. Kita berada di sini nih udah saling silaturahmi lagi nih ya, kumpul-kumpul lagi. Buat Bang Riki Tagala juga nih bersama istri dan anaknya nih, Neneng dan anaknya ini 2, dan Bang Endai juga nih, Bang Endai sama istrinya, dan Bang Subhan nih sebagai produser acara ini. Kita temanya udah dapat nih, alhamdulillah nih ya, kesuksesan dan silaturahmi. Oke, untuk selanjutnya Pak Encep atau ada kesimpulan, kita dipersilakan nih inti dari materi pada malam hari ini, obrolan hari ini. Kita Obrolan kita hari ini sebenarnya kalian tutup ya? iya tutup ya. Oh iya. Simpulan dulu. Simpulan dulu. Iya. Kita simpulin dah. Iya. Jadi kalau menurut gua Mau nutup. Sini. Mau nutup. mau nutup Ini. tokonya, mau tutup maksudnya. Ini sapa dulu semuanya teman-teman. Oke. Iya. Jadi kalau menurut gua ada yang banyak bisa kita ambil dari obrolan kita malam ini ya, Siap. buat teman-teman, terutama tentang profesi, tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan kita yang sekarang itu harus penuh dengan syukur. Yang kedua tadi, karena kita alma mater kita itu adalah MAN 1, maka ukuran kesuksesan kita itu sebagai alumni MAN 1 itu adalah kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, khususnya pada ibadah dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah silaturahim, karena silaturahim itu bagian dari ibadah. Ya, jadi buat teman-teman, kita sama-sama background kita adalah pendidikan agama Islam. Jadi poin pentingnya adalah kita tetap berusaha bagaimana terus menjadi manusia yang bermanfaat. Betul, amin. Dengan segala profesi kita, yang jadi guru ya bermanfaat dalam dunia pendidikan, yang bekerja sebagai karyawan bermanfaat buat perusahaannya, yang bekerja di media bermanfaat untuk pengembangan media dan lain sebagainya. Itu yang paling penting sih ya. Dan hari ini gue nggak pernah terpikir bisa kumpul di sini bareng teman-teman kalau bukan karena silaturahim. Saya kira itu poinnya. Oke. Tutup aja langsung. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang bisa hadir pada malam hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi ke episode berikutnya. Oke, di jam dan waktu yang sama dan tanggal dan bulan yang sama. Suruh dada, ayo, bye bye. Bravo MAN 1 2004. Semakin solid, oke, semakin mantap. Sukses selalu buat seluruh alumni MAN 1 2004.